aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tetepin. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustaz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Dua sejoli, seorang guru dan seorang murid. Yang mana di sini kartu oracle saya menggambarkan ya, guru dan murid. Yang artinya 11-12. Anarkisnya sama, karakternya sama, dakwanya sama, provokasinya sama. Kalau dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi, jauh sayang, jauh. Kang Deddy Mulyadi ya, menjadi gubernur Jawa Barat itu atas pilihan rakyat. Nah, kalian berdua ya menjual agama ya untuk mencari pengikut, untuk mencari pendukung. Kalian tidak ada apa-apanya di sini dibandingkan Bapak Deddy Mulyadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acong, yang akan membongkar lebih lanjut mengenai perseteruan Habib Bahar dengan Habib Rizik yang berseteru dengan Kang Deddy Mulyadi. Kimacan, apa kabar nih Kiki? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu. Matur numbah nuwun. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya penonton Pintu Misteri yang turut mendoakan Mas Jawir dan Kimacan. Kimacan akan melihat lebih lanjut, mengungkap dari sisi spiritual yang mungkin tidak akan terlihat. Nah, akan terbuka semuanya melalui kartunya Kimacan. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, saya mendoakan para saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini. Ya, semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusnya, dilarismaniskanlah dagangannya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diberikan perlindungan dari masa-masa sulitnya, sehingga masa-masa sulitnya saat ini diberikan jalan yang terbaik sehingga bisa naik ke puncak suksesnya kembali. Amin ya Allah. Ya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana ya, selalu didekatkan dengan orang-orang baik dan jauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini nanti ya Kimacan akan melihat lebih lanjut melalui sisi spiritual yang menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, kartu tarot pendengaran, dan bahkan kitab Prabu. Ini untuk membongkar ya, membongkar sebuah perselisihan. Sebenarnya hal ini terjadi karena Kang Deddy Mulyadi melakukan pembongkaran untuk sebuah lahan yang digunakan sebagai pondok pesantren di Jawa Barat gitu ya. Namun kalau kita melihat-lihat bagaimana apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini kan sebenarnya tidak hanya pesantren itu saja yang dibongkar, namun ada beberapa tempat wisata pun dilakukan yang melanggar. Polemik penggunaan lahan tanpa izin di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki babak baru. PT Perkebunan Nusantara 8 akhirnya melaporkan sejumlah pihak termasuk Rizik Syihab ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin. Rizik Syihab diketahui mendirikan pondok pesantren di kawasan tersebut.
Tidak ada yang bisa mengganggu kalau misalnya kalian tidak melanggar. Betul juga, Ya. Kiki, ya. Di sini melanggar. Betul. Sudah melewati dari jalur atau sudah Tidak menggunakan sesuai. tanah di luar dari batas kepemilikan. Kepemilikan, nah itu tadi ya, Rek, ya. Jadi tolong ya untuk semuanya ini jangan hanya mengambil mentah-mentah ya, jangan mau nopo niku dibelok-belokkan, Iya. dihasut-hasut. Jadi kalau misalnya kalian wah di masanya Kang Deddy seperti penjajahan ya. Kita di tanah sendiri, di tanah negara Indonesia sendiri kok dijajah seperti ini. Semua negara itu punya peraturan, sayang. Ya. Misalnya tempat kalian ini terus tiba-tiba ada orang datang buat bangunan segala macam. Terus kalian kasih tahu ini jangan di tanah saya. Ya, pasti kalian marah. Ya, seperti itulah. Betul. Gambaran sedikitnya. Oke, gambaran simpelnya ini ya, Ki. Ya, sama seperti apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini tadi ya. Kalau seandainya semuanya benar sesuai dengan aturan, peraturan, nah baik itu peraturan pemerintah ataupun daerah, ya mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Tapi kalau udah di luar konteks tersebut menyalahi aturan, ya harus ditindak. Tapi kenapa kok murka? Nah, Iya, kembali ya, saya akan mengkolaborasikan ya kartu oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal ya. Kasus yang sedang ke-up saat ini ya, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya diserang habis-habisan oleh seorang Habib, yaitu Habib Rizik dan Bahar yang menganggap dirinya benar ya. Tapi kita akan lihat di sini. Ya, melalui kartu oracle ya, kita akan buka semua, mengupas misteri yang ada yang terjadi di sini ya. Tapi sebelum saya menerawang ya seperti biasa ya, saya menggunakan parfum aura. Parfum aura ini saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk saya membuka kartu, bekerja sehari-hari layaknya seperti kalian di luar sana rutinitasnya, dan juga untuk bertemu orang banyak karena itu mencegah dari energi negatif. Ini bagus nih untuk yang Habib-habib yang nakal-nakal ya, yang punya pemikiran kotor segala macam, semprot ini biar sadar. kalau macam menjaga energi positifnya dengan parfum energi bulan purnama. Bismillah. Kalau untuk wajah saya gunakan banyu mustika, biar apa kalian setelah sholat bisa gunakan. Mau kerja, mau bertemu orang banyak digunakan buat apa? Menghilangkan pemikiran-pemikiran yang namanya pemikiran negatif, malas yang dibisikin oleh jin, bahkan iblis, membuat manusia menjadi malas, membuat manusia menjadi lupa daratan. Nah, semprot sehingga energi positif yang ada di tubuh kita itu terlindungi. Alhamdulillah. Ya, Oke. bisa dibacakan. Habib Rizik dan Habib Bahar murka. Markas pesantrennya dibongkar Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita lihat apa penyebabnya. Oke. Ya, kenapa Kang Deddy membongkar dan kenapa si Habib Rizik ini dan Bahar seperti kebakaran jenggot ya, padahal bukan dia saja, karena banyak sekali tanah-tanah orang-orang yang merampas tanah negara. Kalau dibiarkan semua orang akan mematok tanah. Nah, makanya ada peraturan itu. Kalau semuanya bebas, itu akan pertengkaran nanti, perebutan. Karena manusia ada sifat serakah. Ya, makanya adanya pemerintah, adanya agama, adanya peraturan, mengkontrol dari manusia tersebut supaya tidak semena-mena atau tidak semaunya sendiri. Nah, itu peraturannya. Walaupun kalian berdiri di tanah Indonesia, rakyat Indonesia, negara kalian sendiri, tetap semua ada peraturan. Harus ada aturan Ya, ini tanah negara. Ini kalian kalau mau beli, ambil tanah negara ya beli. Izinnya ini yang jelas. Seperti itu. Dan dibuat bangunan untuk apa? Itu harus jelas. Ya, ambil tanah pemerintah, diam-diam sudah berdiri. Tiba-tiba buat usaha yang nggak jelas di sana. Misalnya dibongkar, marah. Nah, ganti rugi. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kamu sudah numpang di tempat saya kok. Saya harus ganti rugi seperti itu. Ya, Habib Rizik dan Habib Bahar yang menyerang habis-habisannya. Ya, ini kartu pertama. Dua sejoli, seorang guru dan seorang murid. Yang mana di sini kartu oracle saya menggambarkan ya, guru dan murid, yang artinya 11-12. Anarkisnya sama, karakternya sama, dakwanya sama, provokasinya sama. Kalau dibandingkan dengan
Kang Deddy Mulyadi jauh sayang, jauh. Kang Deddy Mulyadi ya, menjadi gubernur Jawa Barat itu atas pilihan rakyat. Ingat, pilihan rakyat. Nah, kalian berdua ya menjual agama ya untuk mencari pengikut, untuk mencari pendukung. Kalian tidak ada apa-apanya di sini dibandingkan Bapak Deddy Mulyadi. Ya, jauh, nggak lawan. Makanya kalian mau menyerang banyak orang dan memprovokasi pengikut-pengikut kalian untuk menyerang Bapak Deddy Mulyadi. Tidak gentar. Ya, ini tidak gentar nih. Kang Deddy Mulyadi tidak gentar. Kalian receh. Ya, nih. Di sini saya lihat mulai panas, mulai panik. Karena menurutnya usahanya diobok-obok nih. Usahanya mulai diobok-obok. Kembali itu lagi. Ya, pemerintah tidak akan pernah meresahkan rakyatnya, tidak akan pernah menyusahkan rakyatnya. Tapi apabila si rakyatnya sudah mulai di luar jalur dari peraturan, itu ditegur. Ya, Kang Deddy Mulyadi bukan hanya pesantren tersebut, markas pesantrennya yang akan digusur ya, yang tempat wisata saja di atas itu dibongkar. Kenapa? Banyak merugikan rakyat di bawah-bawahnya. Tuh dengerin. Ya, banyak merugikan. Karena itu satu, tanah negara belum ada izinnya. Yang kedua itu tanah resapan yang membuat banyak banjir di bawah. Di atas aman-aman saja sayang. Itu. Nah, sedangkan si Habib Rizik dan Habib Bahar ini hanya untuk mengambil kepentingan sendiri, kepentingan pribadi. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi ini untuk kepentingan banyak. Jadi kalau misalnya diajarkan banyak kerjaan yang dari Bapak Deddy Mulyadi itu nyata di depan masyarakat. Betul. Tapi dua Habib ini nggak ada. Nyata ya, tidak nyata. Tapi dia gembar-gembor menggiring sebuah opini bahwa penistaan Islam tidak boleh, wong mendidik dengan Islam kok kenapa dihalang-halang, ini kan yang digembar-gemborkan dia ya, Ki ya. Hati-hati loh dengan isu-isu seperti ini. Jadi gimana isu-isunya? Isu-isunya dia, Kang Deddy Mulyadi melarang penyebaran agama Islam, mendidik anak-anak untuk jadi benar katanya. Ini kartu yang kedua. Nih alasan kartu kedua yang terbuka dari kartu Oracle. Oh iya. Ya, di sini adalah hutan bernapas. Ya, ingat Kang Deddy Mulyadi itu Islam juga. Ya, dan pesantren, ya, pesantren tidak hanya di tempat situ saja, Rizik saja, betul. Ya, tapi ini permasalahannya bukan mau menggusur anak-anak untuk belajar agama, bukan itu permasalahannya. Jangan sekali-sekali kalian diputar-putar oleh otak-otak iblis. Ya, itu diputar kalian. Ayo. Kalau kalian benar, ada izinnya, tanahnya legal, ya, resmi, didirikan resmi, tanahnya bagus, sesuai, pemerintah tidak akan pernah berani untuk mengusik-usik kalian semuanya, bukan kalian ya, Rizik tersebut. Ya, kan pemerintah juga mempunyai prosedur untuk itu. Nah, jadi jangan pernah dipelesetkan oleh berita-berita seperti itu. Ya, ini Kang Deddy mengamankan malahan. Mengamankan betul. Ya. Kalian ingin memasukkan pesantren anak kalian dengan yang terbaik. Ya, dengan terbaik. Sehingga pada saat anak itu keluar dari pesantren, akhlaknya dapat, ilmu agamanya dapat, budi pekertinya dapat, ilmu pendalaman agamanya dapat, harapan dari orang tua. Tapi harus kalian lihat, biangnya dalam situ siapa? Ayo. Pendirinya siapa? Ayo. Pendirinya siapa? Kalian lihat sendiri, arogannya seperti apa, ngomong kasarnya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, tindakannya seperti apa. Mau anakmu 11-12 dengan seperti junjungannya di atas, mau secara tidak sadar ya. Kang Deddy telah menyelamatkan anak bangsa dari pengaruh-pengaruh buruk, ajaran-ajaran seperti itu. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu, mau diganggu saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot anak negara.
Polemik penggunaan lahan tanpa izin di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memasuki babak baru. PT Perkebunan Nusantara 8 akhirnya melaporkan sejumlah pihak termasuk Rizik Syihab ke Baris Krim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin. Rizik Syihab diketahui mendirikan pondok pesantren di kawasan tersebut. Terhadap semua pihak yang menguasai, karena bukan hanya satu pihak yang menguasai di lokasi tersebut, ada kurang lebih sekitar 250 pihak yang menguasai, Pak. Kita melakukan upaya hukum yang sama terhadap semua pihak yang berkaitan yang ada dan menguasai di lokasi objek tersebut. Ayo. Ya. Hanya Kang Deddy tidak belak-belakan. Betul. Apabila Kang Deddy belak-belakan, itu lebih memperkeruh. Kang Deddy tipikal orangnya tidak memperkeruh. Dia berdiri lurus, tegas, bongkar ya bongkar. Betul. Sesuai aturan. Ya. Kang Deddy menyelamatkan anak-anak kalian. Ayo, ini para orang tua ya Ki ya. Para orang tua. Ayo bijak-bijaklah kalian kalau untuk menaruh anak kalian ke sebuah pondok pesantren. Harus melihat dan mohon maaf ya Ki ya. Kalau kalian ibaratnya ya, coba lihat di handphone jejak ya, siapa yang masuk penjara, berapa kali. Bahar Smith, ayo, kamu udah berapa kali masuk penjara? Apa yang kau lakukan sama anak didikmu? Kamu pernah pukulin dia? Ini ada di berita, ada. Ayo tinggal dilihat saja. Kemudian si Rizik pun juga kemudian ya punya kasus-kasus hal-hal lari, kabur. Nah, yang kamu bilang ngatain orang gampang munafik dan lain sebagainya, kok aja sendiri mesum. Ya, kabur dari kenyataan. Tuh, ayo. Ya, itu. Jadi Kang Deddy itu adalah penyelamat, pahlawan penyelamat ya, kalau menurut saya. Bagi Jawa Barat. Betul, Jawa Barat. Banyak kok kerjaan-kerjaannya yang dipuji oleh masyarakat. Betul. Dia tidak banyak omong, tapi banyak aksi. Terjun ke masyarakat. Langsung terjun ke masyarakat. Terbukti semuanya. Bukannya saya membela Kang Deddy, saya nggak kenal Kang Deddy. Tapi di sini saya melihat 3 orang, ya Kang Deddy, Habib Bahar, sama Rizik nih. Disatuin, energinya terbesar nih. Ini 80%. Energi terbesar, auranya terbesar yang saya lihat di sini. Yang lebihnya 10-10. Saya tidak kenal, tapi saya melihat melalui mata batin saya. Jadi saya lihat apa yang ada di penglihatan saya melalui kartu oracle ini. Kalau salah ya saya bilang salah. Tapi kalau misalnya benar, saya akan bilang benar. Ya. Kartu ketiga. Wanita yang sedang berdiri memegang pedang. Ya. Kang Deddy ini tahu dampak resiko apabila dia melakukan hal seperti ini, seperti pembongkaran tempat wisata yang di puncak ya, dan juga untuk pembongkaran dari markas pesantren. Ya, itu tahu resikonya. Tapi dia tidak mau membuktikan, nggak mau mengklarifikasi, tidak mau mencari pencitraan bahwa dirinya benar. Dia yakin suatu saat rakyatnya atau penduduknya itu tahu maksud dari Kang Deddy yang dilakukannya, itu maksudnya. Ya, jadi dia tidak mau pembuktian. Ini loh saya mau kayak ini seperti ini. Tidak. Saya tahu ini. Dia seorang pejuang yang tidak mau orang lain tahu akhir dari ceritanya. Cukup nanti kalian tahu sendiri. Itu. Ini Kang Deddy. Ya, walaupun difitnah oleh para Habib-habibnya yang memfitnah, merendahkan, ya, menjatuhkan, ya, dan sempat memojokkan yang namanya apabila Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini, maka Jawa Barat akan jadi tempat apa namanya? Penyembah berhala. Nah, tidak pantas Habib untuk bilang seperti itu. Ya, perkata-kataan kasar, ya, pikiran tidak baik, ya. Apalagi gubernur yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati, ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Ya, tindakan tidak baik, tidak boleh menzalimin orang kalau tidak ada bukti, sayang. Ya, Jawa Barat adalah kota budaya, kota Nusantara. Tidak hanya satu agama di sana saja, ada agama-agama lainnya, yaitu budaya. Yang mana di sana terkenal sekali, ya, dengan sejarah Prabu Siliwangi. Ya. Jawa Barat, Prabu Siliwangi. Nah, inilah tetesan darah yang turun di Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya akui Kang Deddy Mulyadi ini adalah utusan dari leluhur Prabu Siliwangi yang untuk memimpin, merapihkan kembali, mensejahterakan kembali Jawa Barat.
Ya, karena saya yakin sekali, seperti layaknya saya sedang menerawang saat ini. Penerawangan saya dan apa yang saya katakan itu pertanggungjawaban saya kepada Tuhan. Begitu juga Kang Deddy saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Beliau diutus oleh Tuhan alam semesta menggerakkan hati umat manusia untuk memilih Kang Deddy sebagai gubernur, dan Kang Deddy saat ini sudah menjadi gubernur. Itu ada tanggung jawab dia untuk mensejahterakan rakyat Jawa Barat dan membenahi Jawa Barat sehingga menjadi rapih kembali, sejuk kembali, isi orang di sana orang-orang benar. Tuh, tidak segampang itu jabatan yang dipegang oleh Kang Deddy. Jadi inilah salah satu musuh-musuh terberatnya. Seorang pahlawan yang akan mengharumkan Jawa Barat. Mengharumkan Jawa Barat. Ada misi tertentu ya yang sudah diberikan leluhur Gigi. Semangat. Kemudian gitu. Ya. Inform dalam. Ya, seorang yang sedang merenung di 9 lilin ditemanin oleh serigala. Ini kok saya bau-baunya? Tempatnya di puncak. Oh, Bau-bau apa ya? Ini perdugaan ya. Ada seorang Habib yang mempunyai bisnis lendir. Itu nanti coba editor coba dilihat. Dicari ya informasinya. Ini baru praduga. Ini sudah mulai terakhir ya di bagian puncak. Bagian puncak. Sudah lama sekali ini. Oh, beroperasi. Ini bertahun-tahun ini. Sudah bertahun-tahun. Yang mana yang saya lihat zina, tapi berkedok kawin kontrak. Tuh. Ayo. Zina yang berkedok kawin kontrak. Ada seperti itu. Tuh. Nah, kali agama tuh. Ya, nanti saya editor coba dicari ya. Ini saya lihat ini udah mulai panik ini. Ini bisnisnya. Bisnisnya Ki. Daerah puncak. Daerah puncak nih Ki. Ya. Jadi udah mulai merenung ini. Mulai merenung. Nasibmu udah di ujung tanduk, Rizik. Oh. Ya, akan terbongkar satu persatu. Kok bisa alam semesta membongkar? Itu baru alam semesta. Tuh. Ya, belum Tuhan. Tuhan bongkar satu persatu. Ya. Oh. Tuh. Saya rasakan ini nih, jadi puncak seperti villa-villa yang oknum tersebut ada oknum yang bergelar Habib, yang bergelar ya, membuka bisnis itu sudah lama. Tuh dengerin Ray. Ayo ya. Masa iya zina sejam, zina 6 jam, zina 1 hari itu di kontrak namakan kontrak halal, kawin jadinya. kontrak halal jadinya. Gak ada sayang, setahu saya ya. Masya Allah, hanya demi sawat. Tuh dengerin. Ya, kalian menggadaikan yang namanya dalil. Kalian menggadaikan namanya agama untuk cuan. Ini penistaan agama sebenarnya kayak begini nih. Iya. Ya. Kau yang mohon maaf, ini ada beberapa Habib yang teriak-teriak penistaan agama nih. Kalau ada yang kayak gini nanti terbukti ini penistaan agama terbesar ini. Semoga Kang Deddy ya bisa mengungkap ini semuanya. Kita tunggu dan kita pantau dan kita dampingi Kang Deddy untuk mengungkap kasus ini. Karena di balik itu ada tim-tim juga nih. Tim-tim lainnya. Ya, semoga pemerintah, semoga Kang Deddy ya bisa membongkar video ini sampai dengan Kang Deddy bongkar kasus ini. Oh, alhamdulillah, amin, semoga. Ya. Ini karena soalnya sudah lama sekali yang saya rasakan, yang saya cium di sini ramanya berapa tahun sudah berkisaran? Bisa 10 tahun lebih nih. Wow, 10 tahun loh. 10 tahun lebih nih. Aman dia bergeraknya ya Ki ya. Tuh. Hebat, ya. Penistaan agama sebenarnya nih. Ya. Dalil-dalil agama akhirnya dibuat apa untuk syahwat. Ya. Nah, nih terbongkar satu persatu nanti semuanya terbongkar ya. Ya itu tadi. Wow. Aktivasi. Siapkan mentalmu, siapkan fisikmu, siapkan pikiranmu. Karena ya, yang saya lihat di sini, masamu sudah tidak ada lagi di sini. Ya, jaga perkataan mulutmu, harimaumu. Ya, saya tahu sekali. Sudah namanya hancur di bawah nanti, dia mulai nanti namanya pencitraan nanti. Pakai pencitraan. Dengan cara bagaimana nih? Dengan dakwah yang lembut, yang seperti awal sebelum diangkat ke panggung.
Oh, kan dulunya mohon maaf sebelumnya kan dia nempel ke ulama satu, ulama satu. Caranya mereka seperti itu, nempel ke ulama-ulama Nusantara. Baik-baikin, dikasih bambu, malah ngelunjak. Ini ular itu. Ular kayak gitu. Motivasi seperti itu. Dianggapnya gampang. Gampang, gampang. Sekarang kita banyak pengikut-pengikutnya. Nah, yang saya bingung kan ya. Padahal kalian tahu sendiri kelakuannya seperti apa, ya, background dia seperti apa. Yang kasus kemarin yang belum kenaik yang namanya mesum, ya. Itu kalian tahu sendiri contoh perkataannya, perbuatannya, ya, yang didengar oleh anak-anakmu, yang mengajak orang-orang asa golok, asa parang kalian, asa pedang kalian. Suatu saat saya akan komando. Tuh dengerin itu yang dia katakan itu. Tidak ada Habib yang mana mengajak pengikut-pengikutnya yang Islam semua itu mengadu domba. Tidak ada yang mengajak, apalagi ngajak berperang sesama agama Islam. Itu seorang Habib salah ini. Rizik ya. Dan Bahar juga ya. Jangan menjadi premanisme. Ya. Ulama-ulama Nusantara ya, pemerintah itu lagi memantau, bukan takut, memantau. Ya, saya yakin sekali di sini Bapak Prabowo sudah tegas memberi mandat ya. Yang tidak manut dalam pemerintahan saya pecat, suruh balik ke rumah. Itu. Ya. Ini Bapak Prabowo masih memantau. Itu akan dipecat semuanya, akan dikeluarin semuanya. Ya. Nah, termasuk Bapak Kang Deddy Mulyadi ini, itulah itu salah satu gubernur yang dekat dengan Bapak Prabowo. Ya, karena itu 11-12, itu karakternya 11-12, baik, ikhlas, tulus dalam bekerja. Tuh, Kang Deddy sama Pak Prabowo. Karena satu aliran. Ya, gitu. Ya, jadi yang saya herankan kok banyak ya, kok masih banyak ya pengikut-pengikut yang Habib-Habib seperti ini, kok banyak. Tuh. Mau jadi apa tarik kalian? Ya, kartu rekor saya mengatakan kenapa kok banyak. Satu, karena dia sudah didoktrin. Oh, karena doktrin, brainwash. Ya. Dan yang kedua, mereka sudah banyak berhutang budi. Oh, berhutang budi. Ini kan iblis kan juga kayak gitu, sekte-sekte juga biasanya mancing dengan balas budi. Jadi nggak enak untuk keluar. Oh, alah. Untuk saudara-saudara di luar sana sesama Islam ya, jaga tali persaudaraan kita. Betul. Jangan mau kita diadu domba. Betul. Untuk kepentingan orang lain. Jangan mau. Ya. Kecuali kita perang ke luar negeri nih, nggak apa-apa. Ini sama satu saudara, satu bangsa, satu tanah air, satu agama lagi, nggak boleh ya. Nggak boleh. Jangan mau disesatkan. Jangan mau. Ya. Nah ini ya, ini sebuah kartu. Nah ini kalau Mas Jawir mau mengulas dulu, zaman dahulu itu memang ada di Indonesia itu sebuah jihad untuk melawan para penjajah untuk kemerdekaan negara Indonesia. Tapi ayo coba itu kalian para pengikut-pengikutnya si Rizik itu ya, pinter dikit, cariin sejarah zaman dahulu. Para ulama-ulama Nusantara itu memberikan fatwa jihad itu nggak sembarangan. Ya, mereka itu melakukan koordinasi, mereka melakukan sholat istikharah. Beberapa ulama-ulama, terutama ulama NU itu sholat istikharah, minta petunjuk pada Sang Maha Pencipta. Benar tidak langkah jihadnya. Sampai mendapatkan petunjuk yang benar baru mengeluarkan fatwa. Lah ini titik perang. Iya, nggak bisa itu. Hanya modal ente antum. Ya, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa dikit-dikit perang, Ya, kita ketinggalnya di negara Indonesia. Dan ya itu tadi lah. Balawi Yaman tersebut ya. Darahnya emang bukan darah pahlawan kalau saya bilang. Darah pengkhianat gitu. Ya, bukan darah pahlawan. Mereka belok-belokin sejarah. Darah ular itu. Sehingga mulutnya kepelintir sendiri kan. Pada saat membahas masalah sejarah Wali Songo. Kepelintir, alam semesta memelintir sendiri nih. Jadi ada kalimat yang membuat salah. Jadi ulama-ulama Nusantara murka, hamam gitu. Ya, jadi ulama-ulama Nusantara murka. Ya, itu tanpa disadarin semesta sudah mengetik. Ya, urusannya bukan dengan orang-orang lagi. Habib ini sudah di luar batas. Betul, didiamnya malah ngelunjak. Iya, di luar batas kayak gini nih. Orang dibaikin dia ngelunjak. Betul. Karena kita kan bangsa Indonesia yang budi pekerti, ramah.
orang yang budi pekerti ramah akan dipertemukan dengan orang yang nggak tahu dirinya. Salah satu ini nih, si Habib Rizik ini dengan Bahar ini. Bahar nih. Ya, tuh, saya pastikan lah. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Ini kartu yang terakhir ya. Danau yang tenang. Still tenang. Kau kotak atik Kang Deddy Mulyadi ya. Kau makin nyerang buzar ya. Buzar ya. Kau hina lah dengan ceramah-ceramahmu. Terus kau kau fitnah lah terus ya. Kau fitnah terus. Diam kan Deddy Mulyadi ya? Fitnah terus. Nah, nanti siap-siap Deddy Mulyadi akan membuat peraturan. Tidak ada boleh Habib yang keturunan Ba'lawi ya, Yaman yang berdakwah di Jawa Barat. Mamam. Ya, mau apa? Dia gubernur. Dia bisa buat peraturan. Kalian atas pendatang. tanda tangan Bapak Prabowo, Presiden. ya itu tadi ya, tentu saja nanti berteriak lagi Berteriak ya. Penistaan Ya. Itu ya, jadi ini loh Allah yang saya lihat juga di sekeliling lokasinya Bahar. Bahar ya, Bahar. Orang-orang susah nggak pernah tuh dibantu. Allah kan nggak kelihatan macam di sini kelihatan semua. Sini kelihatan. Ya, sini kelihatan semua. Itu tadi. Ya. Pokoknya untuk saat ini saya dukung sekali Bapak Kang Deddy Mulyadi. Ya, salah satu petunjuk dari leluhur Jawa Barat yang Prabu Siliwangi yang mengutus beliau untuk menata kembali kebudayaan Nusantara Jawa Barat sehingga masyarakat Jawa Barat bisa mendapatkan kemakmuran yang lebih layak ya. Bisa membuka usaha lebih bagus. Dan saya yakin setelah ini nanti akan ada lowongan-lowongan pekerja yang dibuka oleh Bapak Deddy Mulyadi. Ya. Beliau telah merencanakan ini semuanya untuk rakyatnya. Wah, mantap. Ya, kita dampingin Bapak Kang Deddy Mulyadi ya untuk berbenah di Jawa Barat ya. Biasa itu namanya orang-orang yang terusik usahanya itu akan berusaha untuk menghancurkan beliau, tapi tenang, di belakang beliau ada sosok yang akan membantu beliau. Makanya setiap di pedatonya, setiap dia berdakwah, energi dari Kang Deddy Mulyadi itu beda pada saat dia turun mimbar, karena sosok di belakangnya yaitu leluhurnya di masa lalu, yaitu dari keturunan Prabu Siliwangi.